Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 merupakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10 dan ayat 13 sampai 14. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada Dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai Raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, tanggal 6 Agustus, Gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kemuliaan Yesus ini disaksikan oleh para murid yang dikasihinya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Peristiwa penampakan kemuliaan Yesus merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi para muridnya. Setiap hari mereka bersama Yesus dan mereka mengenal wajah Yesus. Tetapi saat ini, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia, menjadi peristiwa yang sangat istimewa. Dikisahkan, ketika mereka berdoa, tiba-tiba wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampak pula Musa dan Elia bercakap-cakap dengannya. Mereka menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Misi penyelamatan dunia. Tentu peristiwa ini sangat mengejutkan sekaligus menakjubkan bagi mereka. Peristiwa perubahan wajah Yesus ini menyingkapkan identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk membawa kabar sukacita
agar orang-orang yang mendengarkannya bisa percaya dan diselamatkan. Inilah misi Yesus, membawa manusia keluar dari perbudakan dan memperoleh kemerdekaan. Pengalaman ini begitu memukau dan memberi rasa nyaman sehingga Petrus ingin tetap mempertahankannya. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Pengalaman Petrus dan teman-temannya ini meneguhkan kita bahwa berada dekat dengan orang-orang yang mendoakan kita membuat kita merasakan damai yang tidak bisa kita peroleh dari apapun juga. Melalui peristiwa itu, Bapa memperkenalkan kepada murid Yesus untuk melihat dan mendengar suatu kuasa dan kebesaran Bapa dalam mengasihi Yesus, putranya. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Yesus selalu membangun komunikasi dengan Bapanya. Selelah apapun, Yesus menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini mengajak kita untuk menyediakan waktu bagi Bapa untuk membangun relasi dan komunikasi. Yesus mengajak para murid naik ke gunung untuk berdoa. Ajakan kepada kita semua untuk senantiasa membangun relasi dan komunikasi dengan Allah. Berdoa dengan kesungguhan hati dan penuh iman untuk memuliakan Tuhan. Tujuan yang jelas untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga kita bisa ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yesus juga mengajak kita untuk mendengarkan Dia. Yesus adalah kepala gereja. Mendengarkan Dia berarti mau terus menangkap dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki, menjadikannya pedoman dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Gereja yang mau mendengarkan Tuhan untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan mau, sehingga gereja mampu menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Allah juga memperkenalkan kepada para murid bahwa Yesus adalah guru, namun bukan sembarang guru. Dia dinyatakan sebagai yang benar-benar anak Allah Bapa, yang memiliki relasi khusus dengan Allah Bapa, dan kepadanya Allah berkenan. Maka tepat kalau kita mendengarkan Dia. Yesus juga mengajak kita berbicara tentang perutusan ke dalam dunia. Ketiga murid tertidur saat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, sehingga mereka tidak paham tentang makna peristiwa itu dan makna perjalanan Yesus ke Yerusalem. Itulah sebabnya mengapa Petrus mengusulkan untuk membuat 3 kemah itu. Hal itu menunjukkan ketidakmampuan Petrus untuk memahami Musa dan Elia yang akan kembali ke surga dan Yesus dapat kembali ke dunia untuk meneruskan ziarahnya sampai tuntas. Maka Bapa memberi pegangan pasti, dengarkanlah Dia. Pengalaman bersama Allah di gunung harus bermuara ke perutusan di tengah dunia dengan berpedoman pada ketaatan pada Sang Anak. Kita mesti turun gunung untuk membawa sukacita kita dalam perjumpaan dengan Allah untuk berbagi kepada dunia agar semua menikmati sukacita bersama Allah.
Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, dengan membaca, mendengarkan, merenungkan, dan memahami peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, kita senantiasa dipenuhi kedamaian, ketenangan, dan kekuatan yang berasal dari Bapa sendiri, yang mendukung iman, harapan, dan kasih kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, atas perwahyuan-Mu, Engkau meneguhkan iman kami kepadamu. Utuslah Roh-Mu untuk selalu membimbing kami agar melalui membaca, merenungkan, dan menghayati peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, iman kami semakin diteguhkan dan gerak langkah hidup kami selalu mampu mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan, di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.